Kira-kira untuk dukanya di dunia marketing itu seperti apa nih Mas Bayu? Dukanya juga banyak banget. Banyak banget. Awal-awal marketing itu. Jadi sebanding nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky di edisi sharing. Kali ini saya akan membahas masalah tentang marketing atau sales dengan teman saya, yaitu ada Bayu Sugara. Baik, terima kasih Rizky atas undangannya. Perkenalkan, saya Bayu Sugara. Hari ini aktivitas saya sebagai marketing, tepatnya marketing engineering. Saya sudah hampir 10 tahun di bidang ini. Oh, jadi Mas Bayu ini di dunia marketing atau di sales ini kurang lebih dari 10 tahun ya? Ya, betul. 10 tahun. Tepatnya sih 9 menuju 10 sih. Ya, hampir mau 10 tahun. Berarti kalau ibaratnya kredit itu lunas sudah 10 tahun ya? Ya, saya juga belum bisa dikatakan marketing yang handal ya. Saya juga masih terus belajar, masih terus mencontoh beberapa senior saya. Jadi intinya sih saya masih dibilang ya merintis, belajar, masih banyak mencari ilmu dari senior-senior marketing yang lain sih. Oke, Mas Bayu, kalau boleh tahu Mas Bayu ini bergelutnya di marketing bidang apa ya? Untuk saat ini produk yang saya jual itu saya lebih bergerak di bidang konstruksi ya, konstruksi, engineering. Jadi saya jual produk seputar kebutuhan pabrik dan juga menawarkan jasa, entah itu jasa perawatan, jasa instalasi, tapi seputar kebutuhan maintenance dan engineering. Oh, jadi lebih supportnya ke pabrik ya? Ya. Biasanya itu setiap bulan itu mendapatkan customer berapa ya? Jadi ini cukup panjang ya Mas. Jadi perjalanan saya di marketing itu udah hampir 10 tahun. Jadi customer yang saya peroleh hari ini itu adalah bagian dari apa ya, usaha atau buah dari apa yang saya lakukan 5-6 tahun ke belakang gitu. Jadi customer saya dapatkan hari ini itu yaitu pull up mapping saya 5-6 tahun ke belakang baru hari ini dapat orderan gitu. Terus kalau sebagai marketing ya, langkah yang paling utama untuk buat customer itu tertarik supaya join ke produk kita atau membeli itu gimana ya Mas Bay? Ya, itu emang ada trik-triknya sendiri ya. Jadi ada beberapa customer itu order itu kadang bukan semata-mata kebutuhan perusahaan ya. Kadang ada kedekatan personal. Oh iya. Nah, jadi kita tuh harus bangun kedekatan personal dengan customer. Dengan cara apa? Misal customer-nya tuh hobi main futsal. Nah, itu saya biasanya ikut tuh di komunitas mereka futsal, atau mungkin ada beberapa customer suka ikut pengajian. Nah, saya kadang ikut menyempatkan diri, kadang main ke rumahnya. Jadi saya ada beberapa customer itu nggak datang ke perusahaannya, tapi kadang datang ke rumah, ketemu di luar, nongkrong bareng. Dari situlah ada kedekatan personal, baru biasanya dapat pekerjaan gitu. Nah itu pasti kalau kayak gitu tuh jatuhnya sih mulut dari ke mulut nih. Pasti temannya Mas Bayu yang sudah join pasti kalau merasa puas dengan produk Mas Bayu yang tawarkan itu pasti akan menawarkan ke temannya. Itu pernah nggak terjadi seperti itu? Ya, ada beberapa customer saya. Jadi saya direferensikan oleh purchasing dari PT A gitu. Jadi saya waktu itu menawarkan produk RO ke PT tersebut. Dan saya bisa mengatasi masalah daripada PT tersebut. Terus ada temennya juga kebetulan di PTB itu juga ada kebutuhan RO juga gitu. Jadi saya direferensikan, dari situ saya dapat pekerjaan tuh. Oh, jadi begitu ya. Kalau boleh tahu, pastikan di dunia pekerjaan entah di bagian apapun ya pastikan ada suka dukanya nih Mas Bayu. Ya. Kira-kira untuk di bagian marketing sendiri yang Mas Bayu kerja nih saat ini, sukanya itu apa ya Mas Bayu? Sukanya banyak banget sih, banyak banget sukanya. Ya tentunya pas kita dapat kerjaan yang sudah mulai continue, pengadaan barang, apa jasa, sudah punya customer banyak, di situ sih. Nah, lu mau nggak kira-kira jadi marketing? Waduh, kira-kira dapat apa nih kalau saya marketing? Kalau marketing di dunia industri, itu biasanya kalau kita kerja ke orang, itu biasanya dapat komisi itu berkisar 5-10% di luar gaji. Lumayan juga kalau misalkan saya dapat konsumen 10, bisa dikali tuh.
Ya, kalau misalnya 10 konsumen, satu konsumennya sedikitnya 20 juta kan 200 juta tuh. Ya, 10%-nya kan lumayan tuh 20 juta Lumayan. luar dari gaji. Nah, itu sukanya nih. Pasti di dalam suka itu ada dukanya nih, Mas Bay. Kira-kira untuk dukanya di dunia marketing itu seperti apa nih, Mas Bay? Dukanya juga banyak banget. Banyak banget. Awal-awal Jadi- marketing itu. Jadi sebanding nih. Sebanding atau Awal- lebih banyak suka atau duka? Sebenarnya ya sebanding, tapi ketika duka itu sudah kita lewati dengan dapat orderan, Iya, iya. itu biasanya hilang tuh duka itu. Dukanya itu biasanya, contoh kalau misalnya kita lagi bawa kendaraan gitu kan, bawa motor, Hmm. di tengah-tengah kawasan terus ban kempes, itu sepengalaman saya ya, ban kempes. Itu kan nggak ada bengkel di tengah kawasan kan jauh kan. Iya, jauh. Terus saya dorong-dorong motor sampai keluar kawasan. Waduh. Selain itu ada nggak duka kayak misalkan ada customer Ya. sudah order ternyata di hari H dibatalkan. Itu pernah nggak, Mas Bayu? Beberapa sih begini, jadi kita ke customer minta gambar, minta desain, Iya. minta harga, penawaran gitu kan. Nah, ketika penawaran kita sudah masuk, itu biasanya penawaran kita hanya sebagai dijadikan perbandingan Oh, perbandingan. buat custom, buat yang lain. Jadi orang dalam itu, katakan manajer yang buka PO Iya. ya, dia sudah punya PT sendiri Itu- atau dia punya rekanan. Itu berarti dengerin tuh processing. Jangan mainin orang-orang Iya, marketing nih jadi processing. minta penawaran harga ke kita, kemudian penawaran hanya sebagai perbandingan. Jadi dia buka PO ke Orang temennya, lain, ke gitu. orang lain. Emang gitu. emang iya sih kalau di dunia processing itu emang harus ada pembanding sih. Jadi nggak boleh satu, minimal Iya, minimal banget ada 2 sampai 3 itu harus ada pembanding. iya, Cuman kan ya ibaratnya itu awal mula lah. Siapa tahu kan lama kelamaan kan si processing tersebut kan nyangkut lah di Mas Bayu. iya. Jadi beberapa temen sih yang oknum-oknum yang kadang Iya. bermain gitu kan, dia masuk ke perusahaan itu bukan dengan satu PT, biasanya dia ada 2 atau 3 PT. Jadi penawaran itu semua dari dia. Iya. Jadi nanti kirim penawaran dengan harga 10 juta, mungkin yang kedua 9 juta, yang ketiga mungkin 8 juta, ya ntar purchasing masih ngambil yang 8 juta gitu. Dan itu kebanyakan, bukan kebanyakan, bagaimana ya, ya oknum itu, tiga penawaran itu sebenarnya dari satu marketing gitu. Ya itu oknum aja ya, jadi nggak bisa sama ratakan semua. Jadi enggak semua seperti itu ya, Bay. Iya. Oke, terima kasih nih Bay atas sharing di dunia marketingnya. Mungkin sangat bermanfaat nih buat teman-teman yang pengen bekerja di dunia marketing. Jadi jangan ngelihat enaknya aja, pasti ada dukanya. Yang disampaikan Mas Bayu ini salah satu contoh. Mungkin banyak duka yang lain yang belum tentu sama dengan Mas Bayu ya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih Mas Bayu sudah sharing di channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.